Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tarmizi Junaid dari Universitas Borneo Tarakan, yang dimana merupakan salah satu dari peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Puslatbang KDOD Lan Samarinda Angkatan 11 tahun 2020. Kali ini saya akan kembali menyampaikan review jurnal harian untuk membahas tentang mata diklat pada hari ini, yang dimana mata diklatnya yaitu tentang etika publik. Berbicara tentang etika publik, kita harus berangkat dari pengertian idealisme etik. Idealisme etik merupakan sifat dasar dari manusia yang dimana telah mengetahui bahwa kita harus melakukan yang baik dan tidak melakukan yang buruk. Seperti contoh bahwa anak-anak usia dini telah tahu siapa idolanya, telah tahu siapa yang pantas untuk dijadikan idola. Misalnya setelah dia melakukan atau menonton sebuah film yang dimana ada pahlawan dan ada penjahat, tentu ketika dia ditanya, "Nak, kau ingin jadi apa?" Dia akan menjawab, "Saya ingin jadi pahlawannya." Itulah inti dari idealisme etik. Kemudian, berbicara tentang etika publik, tentu tujuannya untuk bagaimana kita seorang ASN bisa mengaktualisasikan etika publik di lingkungan kerja nantinya. Karena etika publik ini sangat penting, apalagi bila dikaitkan dengan kompetensi pelayan publik yang profesional. Ada 3 hal mendasar untuk mengetahui apa-apa saja yang dibutuhkan oleh pelayan publik untuk bisa profesional, yakni ada namanya kompetensi teknik, di mana ini merupakan suatu hal yang fundamental yang harus diketahui oleh seorang pelayan publik. Selanjutnya adalah leadership, yakni kepemimpinan. Ini merupakan hal mutlak yang harus dimiliki oleh para pelayan publik, di mana ketika pemimpin, jiwa kepemimpinan tidak dimiliki, maka salah satu contohnya keputusan yang diambil bisa salah dan merugikan banyak pihak. Kemudian ada yang namanya kompetensi etika. Keduanya sangat berkaitan dengan hal ini, sebab ketika orang telah memiliki kompetensi teknik yang memadai, memiliki jiwa leadership yang hebat, tapi ketika tidak memiliki etika, maka itu sama saja dengan tidak ada. Berangkat dari itu, etika memiliki unsur-unsur di dalamnya. Kita sering menyebut atau menyingkat dengan istilah KSA, yang dimana K merupakan knowledge, yang dimana kita sebagai ASN harus memiliki intelektual, kita harus memiliki pengetahuan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan tidak pernah berhenti belajar, selalu menganggap diri kita sebagai sebuah gelas kosong yang dimana kita tidak ada artinya, kita tidak ada apa-apanya. Itulah cara kita untuk bagaimana kita harus selalu terus belajar. Yang kedua ada namanya skill. Kita harus selalu mengasah skill, karena skill merupakan salah satu syarat kita untuk menjadi seorang pelayan publik yang profesional. Dan yang terakhir ada yang namanya attitude. Itu erat kaitannya dengan etika. Sebagai kesimpulan, kita sebagai seorang ASN tentu telah diberikan amanah, telah diberikan tugas, dan nantinya kita telah disumpah untuk bagaimana kita bisa lebih mengutamakan kepentingan publik atau kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Olehnya itu, sebagai kesimpulan, kita sebagai ASN harus selalu belajar dan terus belajar. Demikianlah video dari saya.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.